warahmatullahi wabarakatuh. Kami, mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Mas'udiyah Sukabumi, Prodi Pendidikan Agama Islam, kelompok 1 semester 3. Tugas ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Psikologi Belajar dengan dosen pengampu Bapak Ahmadini MPD. Kami dari kelompok 1 terdiri dari 3 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama memenuhi tugas dengan judul materi, pengertian, dan ruang lingkup psikologi belajar. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, Siti Aisyah dengan NIM 21315701240021. Selanjutnya, Siti Marwah dengan NIM 21315701240022. Dan yang terakhir, Tuti Komala dengan NIM 21315701240025. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi dengan judul Pengertian dan Ruang Lingkup Psikologi Belajar. Baik, di sini saya akan memaparkan materi tentang psikologi belajar. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku individu dalam hubungannya dengan lingkungan, baik lingkungan fisik maupun sosial. Fokus psikologi lebih banyak diarahkan pada manusia, bagaimana mereka berpikir, berperasaan, dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Awalnya, psikologi merupakan bagian dari filsafat yang membicarakan akal dan jiwa. Namun, pada tahun 1879, psikologi mulai berdiri sebagai disiplin ilmu yang mandiri. Ketika Wilhelm Wundt mendirikan laboratorium psikolog di Leipzig, Jerman. Psikologi modern sebagai ilmu eksperimental lahir dari peristiwa ini. Psikologi telah berkembang pesat dan diaplikasikan pada berbagai bidang kehidupan, seperti pendidikan, ekonomi, hukum, politik, sosial, industri, kesehatan, militer, hingga agama. Perkembangan ini melahirkan berbagai cabang psikologi. Salah satunya adalah psikologi belajar. Belajar adalah proses perubahan tingkah laku melalui pengalaman dan latihan. Belajar tidak hanya berorientasi pada penguasaan pengetahuan semata, tetapi juga mencakup perubahan perilaku secara menyeluruh, baik aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Psikologi belajar merupakan cabang dalam ilmu psikologi yang mengkaji kondisi mental dan perilaku manusia dalam konteks kegiatan belajar. Psikologi belajar menyoroti bagaimana individu memperoleh pengetahuan dan mengembangkan kemampuan melalui aktivitas pembelajaran. Mungkin itu saja materi tentang psikologi belajar. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi tentang ruang lingkup psikologi belajar. Adapun ruang lingkup psikologi belajar yaitu mencakup 3 ruang lingkup. Yang pertama ada masalah belajar. Ruang lingkup ini berhubungan dengan berbagai hal yang secara langsung memengaruhi jalannya proses belajar, baik dari segi teori maupun praktik. Isinya meliputi poin A ada teori-teori belajar, seperti teori behavioristik, kognitif, konstruktivistik, serta humanistik. Selanjutnya ada prinsip-prinsip belajar. Misalnya, belajar membutuhkan motivasi, pengulangan, pengalaman, serta keterlibatan aktif siswa. Selanjutnya ada hakikat dan jenis-jenis belajar. Belajar dapat berupa belajar kognitif atau pengetahuan, afektif atau sikap, serta psikomotorik atau keterampilan. Selanjutnya ada aktivitas belajar. Aktivitas ini mencakup membaca, menulis, eksperimen, berdiskusi, latihan, dan lain-lain. Kemudian ada manifestasi perilaku belajar, ditunjukkan dalam bentuk pemahaman, keterampilan, kebiasaan, sikap, serta minat. Yang terakhir ada faktor-faktor yang memengaruhi belajar. Faktor internal seperti minat, motivasi, kesehatan dan bakat, serta faktor eksternal seperti lingkungan, guru, serta fasilitas. 2. Proses belajar. Fokusnya pada mekanisme atau tahapan yang terjadi saat seseorang melakukan kegiatan belajar. Di dalamnya termasuk ada tahapan kegiatan belajar, mulai dari menerima informasi, mengolah, menyimpan dalam ingatan, hingga menerapkan. Selanjutnya, ada perubahan jiwa selama belajar, mencakup perkembangan kognitif, afektif, maupun psikomotorik.
Kemudian, ada pengaruh pengalaman belajar terhadap perilaku. Setiap pengalaman belajar akan memperkaya pengetahuan, membentuk kebiasaan, bahkan mengubah cara berpikir. Selanjutnya ada peranan motivasi. Motivasi ini berperan sebagai pendorong utama keberhasilan belajar. Kemudian ada perbedaan individual dalam belajar. Setiap individu berbeda dalam kemampuan, gaya belajar, kecerdasan, serta minat. Selanjutnya ada keterbatasan belajar. Misalnya karena kondisi kesehatan, kurangnya konsentrasi, atau bahkan gangguan lingkungan. Selanjutnya ada masalah lupa. Hal ini wajar dalam belajar, tetapi dapat diatasi dengan pengulangan atau latihan. Dan terakhir ada transfer belajar. Kemampuan memindahkan pengetahuan atau keterampilan dari satu situasi ke situasi lain. Misalnya, belajar matematika membantu logika dalam belajar fisika. Dan yang ketiga, ada situasi belajar. Ruang lingkup ini menekankan pada kondisi atau lingkungan yang mendukung proses belajar. Faktor-faktor di dalamnya antara lain sebagai berikut. Poin pertama, ada suasana dan kondisi lingkungan fisik, seperti ruang kelas, penerangan, ventilasi, kebersihan, serta fasilitas belajar. Kemudian ada lingkungan non-fisik atau iklim emosional, seperti rasa aman, nyaman, bebas dari tekanan, sehingga siswa lebih fokus. Selanjutnya ada lingkungan sosial, seperti interaksi dan hubungan antara guru, siswa, serta orang tua. Hubungan yang harmonis akan memperkuat motivasi dan semangat belajar siswa. Dan yang terakhir ada lingkungan non-sosial, berupa aturan, norma, dan budaya yang berlaku pada lingkungan sekitar. Misalnya disiplin waktu, budaya menghargai guru, serta norma agama dan masyarakat. Mungkin materi dari ruang lingkup psikologi belajar dicukupkan sekian. Terima kasih. Jadi kesimpulannya, psikologi belajar adalah cabang dari ilmu psikologi yang secara khusus mempelajari aspek-aspek psikologis dalam proses belajar, mencakup kondisi mental, perilaku, serta interaksi individu dengan lingkungan yang menyebabkan perubahan perilaku. Belajar tidak hanya terbatas pada perubahan pengetahuan, tetapi juga melibatkan perubahan dalam sikap, emosi, dan keterampilan atau aspek kognitif, efektif, dan psikomotorik. Secara etimologis, psikologi berarti ilmu tentang jiwa, dan dalam konteks modern, psikologi belajar berfokus pada bagaimana manusia belajar melalui pengalaman atau latihan belajar, baik menurut definisi umum maupun perspektif Islam. Proses penting dalam membentuk pribadi manusia yang utuh dan bertakwa, dengan pendidikan sebagai sarana utama pewarisan nilai dan ilmu. Psikologi belajar juga mencakup ruang lingkup. Yang pertama, masalah belajar seperti teori-teori, prinsip, jenis, aktivitas, teknik, dan faktor-faktor yang memengaruhi belajar. Yang kedua, proses belajar termasuk tahapan perubahan jiwa, motivasi, perbedaan individual, dan pemindahan pengetahuan. Yang ketiga, situasi belajar yang melibatkan kondisi lingkungan fisik, sosial, emosional, serta norma dan budaya yang mendukung proses belajar. Dengan demikian, psikologi belajar tidak hanya mempelajari teori-teori tentang belajar, tetapi juga mengkaji bagaimana belajar terjadi secara nyata, faktor-faktor yang mendukung atau menghambatnya, serta bagaimana menciptakan lingkungan belajar yang optimal dalam konteks pendidikan Islam. Psikologi belajar berfungsi sebagai pendekatan untuk membentuk manusia yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga berakhlak mulia dan bertanggung jawab. Sekian materi dari kami, terima kasih atas perhatiannya. Jika ada penyampaian materi yang kurang dipahami, mari kita diskusikan bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.